Kalimantan Selatan kembali dibuat resah dengan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Bukannya makin menipis, kabut asap justru disebut semakin pekat dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Yang jadi pertanyaan, penanganannya sudah sejauh mana? Karena masyarakat tentu nggak bisa cuma disuruh sabar sambil menghirup asap setiap hari. Aktivitas warga terganggu, jarak pandang bisa menurun, dan yang paling dikhawatirkan tentu saja dampaknya terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang punya masalah pernapasan. Rokok putih. Melihat dong, melihat. Situasi seperti ini akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani karhutla. Nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pun ikut menjadi sorotan. Publik tentu berharap kementerian terkait bisa menunjukkan langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Bukan sekedar memberikan pernyataan bahwa koordinasi terus dilakukan. Apalagi Raja Juli sendiri baru-baru ini menyebut bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman El Nino 2026 yang sangat kuat, bahkan disebut lebih kuat dibanding fenomena serupa pada 2015. Pemerintah pun menyatakan koordinasi untuk mitigasi karhutla terus diperketat. Tapi ya, namanya netizen. Kalau asap sudah masuk ke rumah, mata mulai perih, aktivitas terganggu, tentu mereka nggak mau cuma dengar kata koordinasi. Mereka ingin tahu kapan asapnya ditangani, kapan kondisi kembali normal, dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, di tengah ramainya persoalan kabut asap ini, netizen juga mulai mengaitkannya dengan kasus amplop yang sebelumnya ramai diberitakan. Untuk diketahui, Raja Juli pernah mengungkap bahwa setelah audiensi dengan Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Ambi pada Juni 2026, ada sebuah amplop yang tertinggal.
Raja Juli mengatakan dirinya tidak mengetahui isi amplop tersebut dan kemudian meminta ajudannya mengembalikannya. Ia juga melaporkan persoalan tersebut kepada KPK. Namun, KPK kemudian menyatakan laporan gratifikasi Raja Juli tidak diproses karena lembaga anti rasuah sedang mengusut perkara yang berkaitan dengan pemberian tersebut. Dan dari sinilah netizen mulai beraksi. Muncul berbagai komentar bernada sindiran yang menghubungkan persoalan amplop dengan kabut asap di Kalsel. Salah satunya bahkan muncul pertanyaan julid. Apa gara-gara nggak ada amplopnya, makanya kabut asap belum juga ditanggapi? Waduh, netizen memang kalau sudah bikin teori sambungannya bisa kemana-mana. Tapi tentu saja, komentar tersebut hanyalah sindiran dan spekulasi warganet, bukan bukti bahwa ada hubungan antara kasus amplop dengan penanganan kabut asap. Jangan sampai gara-gara satu komentar langsung dianggap sebagai fakta. Yang jauh lebih penting sekarang adalah persoalan kabut asapnya. Masyarakat Kalsel tentu berhak mendapatkan udara yang aman dan penanganan karhutla yang serius. Karena kalau asap sudah semakin tebal, yang dipertaruhkan bukan cuma kenyamanan, tapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jadi, Pak Menteri, masyarakat bukan sedang mencari amplop, masyarakat sedang mencari udara bersih. Kalau pemerintah memang sudah bergerak, tinggal tunjukkan hasilnya. Karena di tengah kabut asap seperti ini, masyarakat tentu lebih membutuhkan aksi nyata daripada sekedar janji dan koordinasi. Dan untuk netizen yang masih mengaitkan kabut asap dengan kasus amplop, julid boleh, tapi jangan sampai spekulasi dianggap sebagai fakta. Sekarang yang paling penting, bagaimana caranya kabut asap Kalsel segera hilang dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman.